Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah selesai review SAF terbaru kemarin kan? Walaupun belum semuanya, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video tersebut. Nah, video kali ini kita coba update kembali Mang Atang kita yang sudah lama tertinggal. Jadi, ada beberapa item yang sering ditanyain teman-teman saat saya review kemarin. Tapi sebelumnya itu belum pernah dirilis atau memang belum dirilis oleh Bandai. Maka dari itu terciptalah segmen Mang Atang ini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas figur-figur apa saja yang akan menjadi racun di tahun 2024 nanti. Pertama, kita update dulu SAF Shinkocho Seho, Kamen Rider Kabuto, dan juga Hibiki versi 10 tahun anniversary. Yang tepat sekali dengan yang pernah saya bahas kemarin di Mang Atang sebelumnya, di mana dua item ini saat ini baru dirilis di Jepang di bulan April kemarin dalam bentuk event. Jadi bukan dirilis secara global. Untuk harganya ini cukup lumayan gila banget sih di Indonesia. Seperti SAF Kabuto ini dibanderol dengan harga 2,5 juta PO-nya. Lalu ada Hibiki yang hampir 3 juta bahkan 3 juta lebih kalau nggak salah lihat kemarin. Ya hampir-hampir 4 juta gitulah. Jadi ada yang bertanya-tanya, kok bisa semahal itu ya? Karena pertama, ini hanya dijual saat event di Jepang sana dalam acara 10 tahun anniversary, yang katanya dijual di stand langsung di Jepang. Jadi jangan heran kalau pada buka dengan harga segitu, karena ya ibaratkan Anda harus terbang sendiri ke Jepang untuk membeli figur-figur ini. Apalagi kata teman saya itu ada yang beli figurnya harus menggunakan KTP Jepang baru bisa beli figurnya. Jadi nggak semudah saat kita beli figur yang dirilis secara global. Makanya harganya ini cukup lumayan mahal. Pertanyaannya, apakah Kabuto dan Hibiki versi ini akan dirilis secara global? Kalau saya rasa ini memungkinkan sekali sih, karena memang ada sesuatu yang berbeda di figur ini dari rilisan pertamanya. Selama cuan, kenapa Bandai nggak ngerilis secara global kan? Jadi semuanya bisa menikmatinya. Oke, jadi itu update kita untuk SAF Kabuto dan juga Hibiki 10 tahun anniversary. Oke, lanjut. Oke, ini yang paling ditanyain, Bang, kapan review SAF Figuart Kamen Rider Legend? Nah, untuk Kamen Rider Legend ini belum dirilis saat ini, teman-teman. Tapi baru diumumin sama Bandai, dan dia akan dirilis di bulan Juli di Jepang dengan harga 8.800 yen atau sekitar 1,2 juta, habis-habisnya sampai ke Indonesia. Jujur saya agak down dan males ngelihat si Legend ini. Karena sebagai fanboy dikit, saya merasa iri kenapa Legend ini bukan Tsukasa kan? Kenapa harus ada rider lain dengan skill yang sama di universe Kamen Rider ini? Jadi aneh kan? Oke, tapi memang untuk desain dari si Legend ini bagus sih. Diket emas, desain dengan bentuknya yang cukup lumayan bagus kalau menurut saya. Apalagi action figurnya ini lumayan bagus dan juga cantik warnanya. Nah, yang didapatkan adalah pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 4 tipe, lalu mendapatkan Legend Right Magnum, senjata pistolnya. Udah itu aja yang didapatkan. Gimana menurut teman-teman? Figur ini disikat buat review doang atau disikat buat review plus koleksi? Bantuin saya di kolom komentar ya. Oke, kita next. Berikutnya ada SAF Figuart Shinkocho Seho Kamen Rider Next Kaisa. Ini agak telat sih saya ngebahasnya. Oke, setelah Next Phase kemarin, ada juga Next Kaisa yang akan dirilis sebagai SAF-nya. Kasian Kaisa yang lama, belum dirilis sampai sekarang. Kalau menurut saya lebih bagus desain yang lama ketimbang yang ini sih. Menang futuristik aja dia. Karena kalau saya lihat SAF-nya ini, bagian bawahnya itu udah Kaisa lama kan? Cuman bagian atasnya yang Next Kaisa. Nah, yang didapatkan di sini ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, pengganti kepala part, lalu pengganti bahunya, dan mendapatkan Kaisa Pound XX pengganti partnya, lalu mendapatkan Kaisa Cross Slasher 2 pieces di sini. Dan ini akan dirilis dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,4 sampai 1,5 juta, habis-habisnya sampai ke Indonesia. Dan akan dirilis di bulan Agustus di Jepang. Sampai ke Indonesia ya mungkin September gitulah. Oke, next. Nah, event 10 tahun anniversary Shinkocho Seho, mereka sedang menuju ke SAF ke-100. Kemarin kita sudah bahas sampai ke 98. Nah, ini adalah SAF ke-99-nya, yaitu SAF Figuart Shinkocho Seho Kamen Rider X. Sebenarnya ini tidak benar-benar menjadi kejutan sih, karena SAF Kamen Rider X ini sudah pernah muncul penampakan protonya di event Tamashii Nation tahun lalu. Bahkan ada Strongernya juga. Saya lebih ngarep kalau nomor 99 ini adalah SAF Kamen Rider Black RX Shinkocho Seho,
Itu kan sama sekali belum pernah ditunjukin kan protonya. Mungkin kalau itu yang bakalan mengisi nomor 99 ini, pasti akan menjadi kejutan buat para fans SAF Figuart, khususnya Kamen Rider. Tapi buat teman-teman yang ngoleksi SAF Shinkocho Seiho Showa, ini perlahan tapi pasti bakalan segera melengkapi Shinkocho Seiho Showa-nya. Tinggal beberapa rider aja sih. Kalau saya belum siap untuk koleksi yang ini karena saya masih betah dengan yang versi old-nya dan belum ada dananya juga buat memulai mengkoleksi Shinkocho Seiho yang Showa-nya ini. Nah, yang didapatkan di sini yang pertama ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 6 tipe, lalu mendapatkan rider whip, ada rider stick, ada long pull, dan juga ada rider rope. Oh ya, ada juga grip with button, ada pegangan buat tombolnya. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 9.900 yen, sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Dan akan dirilis di bulan Oktober di Jepang atau November sampai ke Indonesianya. Oke, kita lanjut. Untuk SAF Rider yang sedang tayang saat ini, yaitu SAF Figuart Kamen Rider Majet Sun Unicorn. Sah kan, ini secondary ridernya gacor kan? Tanduk di jidatnya mengingatkan saya untuk lini yang pernah kita review dulu. Apalagi kalau bukan Saber. Tapi untuk desainnya ini, si Majet ini memang sudah bagus sih. Dengan detail warna clear, bergambar matahari di dalam pada armor dadanya itu. Tapi, yang agak mengganggu saya adalah jubah di bagian belakang, tangan kiri dan kanannya. Kalau saya lihat di sini, ini kayak nyatu di bagian dalamnya armor shoulder tangannya, yang artinya bakalan sulit atau terganggu artikulasi tangannya. Mana bahannya bukan kain kan? Dan juga ada detail rambutnya di bagian belakang. Kalau kaku kayak gitu dan nggak ada joinnya, bisa jadi figur ini akan sulit untuk mendongak ke atas atau kepalanya ini sulit untuk bergerak karena terhalang oleh rambutnya tadi. Ini sama seperti Hyper Muteki XZ, itu susah untuk dimainin kepalanya. Nah, yang didapatkan di sini ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 4 tipe, lalu mendapatkan bonus part yaitu ada Chemi Riser dan juga mendapatkan gachat tangan kanannya. Dikit banget sih partnya. Dan ini dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 1,25 juta sampai 1,3 jutaan dan akan dirilis di bulan September di Jepang dan mungkin sampai ke Indonesia kayaknya Oktober deh. Oke, kita lanjut. Berikutnya masih di series gacor, ada SAF Figuart Kamen Rider Valvarat. Ini rider yang bikin saya saat melihatnya, saya langsung mengatakan di dalam hati nih, figur ini harus ku review dan ku foto. Saya langsung berpersepsi kayaknya figur ini detailnya elit, artikulasinya sulit. Karena bisa teman-teman lihat, armor di bagian bahunya, shoulder kiri dan kanannya, itu kayaknya bakal membuat pergerakan tangannya untuk susah bergerak. Lalu ada detail di bagian pangkal pahanya yang kayak sirip gini. Ini kayaknya nggak bisa dipakai buat nendang. Ini saat saya ngeliat ya, belum saya pegang langsung. Mungkin kalau saya pegang langsung, ceritanya bakal beda sih. Oke, makanya saya bilang tadi, detailnya elit, artikulasinya sulit. Tapi kalau untuk vanilla pose, ataupun pose-pose berdiri biasanya, ini kayaknya cukup lumayan oke sih. Karena detail-detail tadi ini cukup lumayan mantap, terutama di bagian armornya, serta paint gradasi yang kayak boost gis ini cukup lumayan bagus lah. Makanya saya bilang detail elit, artikulasi sulit. Nah, yang didapatkan ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, lalu mendapatkan Valvarusher, senjatanya. Dan harganya dibanderol dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan dan akan dirilis di bulan Oktober tahun 2024 di Jepang. Sampai ke Indonesianya mungkin November lah. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada SAF Figuart Kamen Rider Buffa Favor Zombie Form. Nah, ini pasti akan cukup ramai diminati terutama untuk fansnya Kamen Rider Git. Karena kaki Buffa ini cukup lumayan keren dan mantep kalau untuk melengkapi lini dari Gits ini. Untuk bagian badannya sama aja kayak yang kemarin, tapi cuma di bagian kakinya yang dibikin berbeda kayak gitu. Jadi ini full setnya si Buffa lah. Nah, yang didapatkan nggak banyak sih, seperti pengganti telapak tangan kiri sebanyak 1, lalu pengganti telapak tangan kanan sebanyak 4 tipe, lalu mendapatkan zombie breaker ataupun senjatanya kayak kemarin, dan dibanderol dengan harga 9.350 yen atau sekitar 1,3 sampai 1,4 jutaan dan akan dirilis di bulan Oktober 2024 di Jepang. Berikutnya, yang seperti saya katakan di video review Art 1 kemarin, yaitu SAF Figuart Kamen Rider Horobi Arc Scorpion Final Battle Weapon Set. Lini Zero One ini nggak habis-habisnya sih. Sudah 5 tahun tapi figurnya selalu dirilis. Saya sampai lupa kalau Azu bakalan dirilis dalam waktu dekat nanti.
Gila nggak tuh? Untuk Arc Scorpion ini, itu seperti penghabisannya lini Zero One lah, dimana ada yang spesial di figur ini, yaitu mendapatkan hampir semua senjatanya seperti Attack Caliber, Thousand Jacker Set, lalu ada Progress Hopper Blade, dan ada Attach Arrow. Dengan mendapatkan 5 part pengganti telapak tangan kiri dan juga 4 pengganti telapak tangan kanan. Tapi entah kenapa, dengan rilisnya Arc Horobi ini, kemungkinan di pasar nanti bakalan banyak orang-orang yang menjual senjatanya aja, atau menjual Arc Horobinya aja tanpa senjata-senjatanya. Karena senjatanya cukup dibutuhkan di sini, banyak figurnya Zero One yang nggak memiliki senjata. Dan dia dibanderol dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan, dan akan dirilis di bulan November tahun 2024. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada SAF Figure Shinkocho Seho Kamen Rider Gaim Orange Arm dan juga SAF Figure Shinkocho Seho Kamen Rider Baron Banana Arms. Kita sudah bahas ini panjang lebar kemarin. Intinya, ini harusnya lebih mirip dengan yang ada di film daripada yang keluaran pertamanya. Cuman, oke, sabar nih. Untuk Gaim, mendapatkan pengganti telapak tangan kiri sebanyak 5, lalu kanan sebanyak 6, lalu mendapatkan Musou Saber, ada Dai Maru, ada Orange Lockseed yang versi normal, dan juga pengganti mata plate untuk armornya. Sedangkan untuk Baron, mendapatkan pengganti telapak tangan kiri sebanyak 4 dan kanan sebanyak 5, lalu ada Banana Lockseed, ada Banana Spare, ada pengganti kepala, dan juga ada pengganti komponen matanya. Nah, dengan fitur-fitur yang bisa gonta-ganti armor ini, harganya cukup menyakitkan untuk kedua figur ini. Pertama di Gaim. Gaim dibanderol dengan harga 9.900 yen atau habis-habisnya 1,5 juta sampai ke Indonesia. Sedangkan Baron dibanderol dengan harga 11.000 yen atau sekitar 1,7 sampai 1,8 juta dan akan dirilis di bulan September tahun 2024. Nah, saya tetap PO karena Gaim adalah lini favorit saya. Tapi, saya nggak PO yang jalur cepet. Saya PO yang jalur laut. Jadi, kalau jalur laut itu, dia bakalan telat 3 bulan setelah perilisannya. Tapi harganya mendekati harga yen di Jepang. Seperti 9.900 yen itu sekitar 1 juta. Sedangkan 11.000 yen itu sekitar 1,1 juta. Murah kan? Karena ini jalur laut. Tapi saya berharap SAF Shinkocho Seho Gaim ini merilis yang versi blanknya seperti Den Oplet kemarin. Bersabar aja lah untuk yang lini Gaim karena lini Gaim ini bakalan gila-gilaan menguras dompet kita sih. Oke, cukup panjang untuk mengatang kita kali ini. Ini baru ridernya dulu ya, belum dengan figur-figur lini lain dan juga SAF di series lain. Nanti kita akan bahas di video yang terpisah lah. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support selalu channel ini. Saya doain semoga teman-teman bisa diberikan rezeki yang lancar dan juga bisa diberikan kesehatan yang baik. Amin ya robbal alamin. Nah, saya akhiri videonya. Buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum pernah subscribe channel ini, saya mohon bantuannya dengan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus selalu ada buat teman-teman. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.